Maranatha, Lord sian anakna Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 yang terambil dari Psalmen atau Mazmur pasal 146 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Bartua mah manang ise nama bahen debatani si Jakob pangurupina marpakirimo nibana di Jehovah debatani. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kapankah kita terakhir merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang bisa saja Tuhan memakai orang lain sebagai alat untuk menolong kita. Tentu saja ada banyak pengalaman dalam kehidupan kita yang tidak terlepas atas pertolongan Tuhan, atau mungkin juga pertolongan orang lain yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Karena itu kita mau mengatakan, siapapun kita, sehebat apapun kita, sejago apa dan sepintar apapun kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita untuk menolong, untuk melengkapi di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada yang bisa hidup sendiri dengan segala daya dan kemampuannya, tapi pasti membutuhkan orang lain. Namun yang diingatkan oleh pemazmur dalam nats ini adalah supaya kita waspada, supaya kita tidak bersandar kepada manusia itu, sebab bisa saja yang menurut kita anggap bisa menjadi penolong, tetapi dalam praktiknya kita menjadi kecewa. Orang yang kita anggap menurut kita bisa menolong kita, bisa membantu kita, tetapi enggan dan tidak mau bersusah payah untuk menolong kita, atau menganggap sebuah kerugian ketika memberikan pertolongan. Atau ada orang pula yang memberikan pertolongan tetapi dengan berbagai syarat di dalamnya, bukan pertolongan yang berangkat dari murni dari hatinya, tetapi ada ular di balik batu. Bukan berangkat dari ketulusan hati untuk boleh betul-betul hadir menjadi penolong terhadap sesama yang dalam keadaan sulit dan dalam keadaan kesusahan. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita ketika penulis kitab Amsal kitab Mazmur menuliskan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Keterbatasan kita mengingatkan kita bahwa kita hanya bergantung kepada Tuhan saja. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah mau mengingatkan kita bahwa pertolongan dari manusia itu hanya bersifat temporer, hanya bersifat sementara saja, tidak abadi, terbatas adanya. Sehingga pertolongan yang sesungguhnya adalah pertolongan yang dari Allah di dalam kehidupan kita. Orang yang menjadikan Allah Yakub sebagai penolong, kata pemazmur dalam nats ini, yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menyaksikan, Allah yang senantiasa melihat kita, Allah yang senantiasa peduli dalam kehidupan kita, memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi kita, sehingga kita boleh disadarkan dan diingatkan oleh penulis kitab Mazmur akan pertolongan Tuhan. Lihatlah kalau kita membaca di ayat-ayat yang berikutnya, bagaimana pemazmur menyampaikan tentang pekerjaan Allah yang menjadikan langit dan bumi, seperti disebutkan ayat 6. Kemudian di ayat 7 disebutkan menegakkan keadilan bagi
orang yang diperas, memberikan roti kepada orang-orang yang lapar, membebaskan orang-orang yang terkurung, dan banyak lagi. Dan itu sudah terbukti melalui apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Dalam pengalaman hidup umat Israel dari perjalanannya dari Mesir sampai dengan ke tanah Kanaan, bagaimana Allah memelihara, mencukupkan, bagaimana Allah menolong mereka di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan yang demikian berat dan sulit. Allah punya cara tersendiri dalam menolong dan menuntaskan persoalan atau masalah yang sedang dihadapi oleh umat tersebut, oleh apa yang kita alami dan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena itulah pemazmur berkata, berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, sebab kekuasaannya tidak terbatas. Tidak ada yang bisa menghempang, tidak ada yang bisa menghambat pekerjaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, jadikanlah Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah penolong yang sejati dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.